Selamat malam buat yang ada di studio, nih anak-anak terpelajar kayaknya. Dari mana tadi? Sini, ini dari mana? Ya. Dengar nggak tadi? Enggak dong. Dari mana? Ya, baik. Ya, oke. Dari mana? Atmajaya. Saya dulunya di Atmajaya juga. Ada yang dari PAUD? Enggak lah, tapi benar ya dari sana ya. Ya, saya juga dulu dari sana. Pada saat masih bagus. Sampai sekarang saya nggak mengatakan sekarang nggak bagus ya. Oke, buat ada yang ada di rumah, mudah-mudahan acara ini bisa memberikan Anda sebuah gambaran yang berbeda, perspektif yang berbeda tentang apa yang terjadi di luar sana dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pada hari ini kita akan membahas tentang berbagai macam polemik hidup yang ada di Indonesia. Contohnya adalah ini anak-anak kuliah di sini, kuliah di Atmajaya. Tapi saya sering mengatakan nanti habis kuliah mau kerja apa kalian? Nggak usah bingung. Ya. Orang tua kalian aja masih bingung kok. Kalian nanti mau kerja apa. Tapi itulah kenapa banyaknya akhirnya Indonesia mengirimkan pekerja-pekerja kita untuk ke luar negeri untuk menjadi tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita. Nah, dari sebagian mereka yang dikirimkan tersebut, ada yang berhasil sukses pulang dengan bahagia. Tapi ada juga yang sebenarnya hidupnya di sana tidak terlalu menggembirakan. Saya punya headline-nya and this is very interesting. Check the headline. Ini adalah Sukmi, seorang TKI yang 22 tahun tidak digaji. Ya, tidak digaji dan ini kurang karena dia juga disekap di sana. Ya. Tangis haru sambut TKI Sukmi setelah 22 tahun tertahan di Saudi. Ya, jadi di sana pun terjadi hal seperti ini. Ini di Saudi ya, kejadiannya di Saudi loh ini. Total gaji Sukmi yang tidak dibayar sejak 95 mencapai 586 juta rupiah. Dan bukan hanya tidak dibayar tapi disekap juga. Jadi dia benar-benar diputus kontak, sama sekali tidak bisa pulang, tidak bisa mengontak siapapun. Dan dia sejak umur 18 tahun berada di Arab Saudi. Putus kontak, tidak mendapatkan bayaran, harus bekerja di sana. Nah, hal ini bisa terjadi pada siapa saja. Ya, makanya ketika Anda memutuskan, oh saya mau kerja di luar jadi TKI atau TKW karena gajinya besar dan sebagainya. Sometimes you get luck, sometimes you don't get lucky. Dan ini adalah kehidupan dari Sukmi, silakan. Sukmi bin Sardi binti Umar, TKI berumur 40 tahun asal Serang, Banten ini mendadak viral. Sukmi menjadi TKI sejak berusia 18 tahun dan selama menjadi TKI di Arab Saudi, ternyata Sukmi disekap dan tidak diberi gaji selama 22 tahun oleh majikannya sendiri. Akibatnya Sukmi tidak dapat memberikan kabar kepada keluarganya di Indonesia. Sang ibunda bersama adik Sukmi, Sulaiman, yang selama ini berjuang mencari kabar mengenai Sukmi. Mereka kini dapat bernafas dengan lega. Sabtu 15 Juli 2017, Sukmi berhasil dipulangkan melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kepulangan Sukmi pun disambut dengan tangisan senang keluarganya. Walaupun agak depresi dan mengalami trauma, kini Sukmi dapat berkumpul lagi dengan keluarganya. Now can you imagine that? Bisa nggak Anda bayangkan kalau Anda tiba-tiba hilang selama 22 tahun? It's quite amazing ya, 22 tahun loh. Kita nggak bicara setahun, 2 tahun, 3 tahun. 22 tahun. Jadi ketika Anda di sana, Anda pulang, everything change. Semuanya berubah, wajah Anda berubah, perilaku Anda berubah, semuanya berubah. Dan bayangkan depresi dan stres dan trauma yang akan dirasakan kalau Anda selama 22 tahun kehilangan kontak dengan keluarga Anda. Padahal Anda tahu mereka ada. Dan Anda tidak bisa mengontak mereka. Anda tidak bisa melakukan apapun karena Anda disekap di sana selama 22 tahun untuk bekerja tanpa digaji di Arab Saudi. Pasti depresinya tinggi, pasti traumanya tinggi. So I gonna be very careful for doing this karena kita saat ini memiliki bintang tamu yaitu Ibu Sukmi sendiri. Oke, so let's try what I can do for this. Oke, silakan Sukmi.
silakan duduk. Iya. Pas saya tinggal dulu ya. Ya, baik. Oke. Sukmi, apa kabar sekarang? Sekarang baik ya? Sekarang baik, oke. Kalau sekarang udah pulang dong, udah ketemu keluarga, udah ketemu apa gitu. Iya. Udah senang dong artinya ya. Iya. Oke. Sukmi, boleh lihat saya sebentar nggak? Kalau Sukminya udah senang, lihat saya dulu dong sebentar. Nggak, jangan takut, saya nggak akan ngapa-ngapain juga soalnya. Kamu ketika pulang dari sana ke sini, rasanya apa? Diambil Pak Ramudin. Kenapa? Ramudin Ya, rasanya kamu apa ketika bisa pulang? pulang. Ketika bisa pulang ke Indonesia? Mungkin itu kepolisian mungkin. Sukmi sudah berapa tahun di sana? Jadi TKI sudah berapa tahun? 22 tahun. 22 tahun. Udah 22 tahun di sana. Berarti pasti kangen pulang ke Indonesia ya. Iya. Oke, tapi sekarang udah senang pulang ke Indonesia. Iya. Udah bisa ketawa belum? Udah bisa ketawa belum? Ketawa. Hah? Udah bisa bahagia, udah ketemu ayah ibu, udah ketemu. Iya. Terus gimana ketemu ayah sama ibu rasanya gimana sekarang? Iya bahagia. Bahagia, bahagia sekali ya pasti ya. Oke, Sukmi. Terus Sukmi katanya harus ngumpulin uang buat pulang. Enggak dibayar sama sekali. Oh dibayar. Enggak dibayar. Dibayar. Oh dibayar. Nah Sukmi, itu kan 22 tahun di sana dari umur kamu berapa itu? 18 tahun. Enggak tahu. Lupa. Lupa mungkin. Udah lupa ya usianya berapa pada saat itu. Oke. Dan saya baca berita katanya sampai 500 juta utangnya, betul? Udah dibayar belum sekarang? Belum, enggak dibayar sama sekali. Sampai sekarang? Iya. Bukan katanya sudah mau dibayar? Belum? Belum. Belum. Dari pemerintah belum ada usaha? Belum ada usaha dari pemerintah? Atau Sukminya nggak tahu mas? Yang pasti belum dibayar sama sekali. Iya. Yang pasti belum dibayar sama sekali. Oke. Oke. Setahu saya katanya kabarnya adalah bahwa gaji tersebut sudah diterima oleh KBRI Riyadh ya, tapi memang belum ditransfer ke Sukmi. Kalau itu benar katanya sudah ada di KBRI Riyadh ya. Saya nggak tahu uangnya buat apa sekarang. Oke. Sukmi sendiri di sana selama 22 tahun kerjanya apa sih? Ngapain sih kerjanya? Nyuci atau apa? Sekolah itu, madrasah itu di Arab. Hmm? Iya. Kenapa? Cuma itu ngangon kambing saya. Ngangon kambing Iya. di Arab? Iya. Oh ngangon kambing di Arab. Oh. Terus Sukmi pada saat itu janjinya pulangnya berapa lama sekali harusnya? Enggak tahu. Nggak tahu juga. Iya. Tapi Sukmi pernah bilang mau pulang. Pulang kalamnya baik itu. Diambil Pak Ramudin itu ke rumah. Ke rumah itu. Gimana Sukmi? Diambil Pak Ramudin itu, Pak Ramudin. Diambil sama? Pak Ramudin ke Riyadh itu. Oh jadi nggak bisa pulang? Iya, nggak bisa pulang. Oh nggak bisa pulang. Kamu nggak minta pulang? Minta? Nggak dipulangkan. Nggak dipulangin? Oh, alasannya apa katanya nggak dipulangin? Kenapa nggak dipulangin? Kenapa? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Iya. Tapi Sukmi di sana maksudnya kerja aja, maksudnya Sukmi Kerja aja iya. kerja aja. Sukmi tapi nggak maksudnya dimarahin, dikasarin gitu nggak? Diambil Pak Ramudin itu ke rumahnya itu. Sukmi sendiri di sana kerjanya enak atau enggak?
kerja di rumah ya. Kerja di rumah. Iya. Tapi pernah dimarahin, suka dimarahin atau enggak? Enggak ya. Hmm? Enggak. Iya, enggak? Enggak. Enggak. Enggak dimarahin. Oh, enggak dimarahin. Iya. Oke. Tapi enggak dipukul, enggak diapain enggak? Enggak dipukul enggak. Enggak, cuma disuruh kerja aja gitu. Iya. Tapi gajinya enggak dikasih. Enggak dikasih sama sekali. Kamu pernah minta nggak? Saya udah ambil Paramudin itu ke rumahnya ya. Cina kepolisian itu. Terus kamu selama 22 Paramudi itu siapa? Paramudin. Suaminya itu. Ramudin dari mana? Dari Bandara itu. Suami majikannya? Bukan? Bukan. Bukan. Iya. Jadi siapa? Dia tuh siapa? Si Paramudi ini siapa? Paramudin itu bertalata itu ngambilan skala. Paramudin bertalata itu ngambilan skala itu kayak itu. Iya. Oke, jadi intinya gajinya nggak dikasih sama sekali ya. Sama sekali ya. Enggak digaji. Kamu minta pulang nggak pada saat itu? Minta. Enggak, masih kerja itu. Ada Paramudin itu, diambil Paramudin. Ke rumahnya dia bertalata. Pernah berusaha untuk kabur pulang? Enggak berusaha kabur. Kenapa? Enggak tahu. Takut untuk pulang? Mungkin takutnya. Bisa nelfon orang tua, bisa hubungin keluarga? Nggak bisa hubungin keluarga sama sekali? Iya, banyak. Terima kasih Sukmi. Oke. Iya. It's quite hard ya, agak sulit karena pasti punya trauma yang luar biasa besarnya. Secara psikologi saya melihat bahwa ada sebuah trauma yang besar di dalam diri Sukmi terhadap siapapun Paramudin tersebut. Karena apapun yang saya tanya jawabannya is a repeated answer tentang orang tersebut begitu. Oke. Berarti kamu sekarang udah bisa ngomong Arab dong? Ngomong Arab. Udah jago ngomong Arab akhirnya. Oke. Oke, pertanyaan sedikit aja. Sukmi, Iya. 22 tahun di Arab. Ya. Nggak bilang mau pulang Indonesia gitu, nggak? Enggak. Bilang? Enggak, itu Enggak. dia dijemput Paramudin itu bertalata ke rumah. Paramudin itu namanya itu. Nama di Bentara itu dekat Riyadh itu. Iya, Jadi udah mau pulang dibalikin lagi gitu? iya. Nggak boleh pulang gitu? Enggak boleh pulang itu. Nggak boleh pulang. Oke, baik. Saya akan cari informasi dulu. Jadi saya nggak buang waktu. Saya break dulu. Kita cari informasi dulu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara kita break, yang mana-mana tetap di Hitam Putih.